Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rabi Uliani di acara Obras, obrolan bersama siswa. Nah, Masya Allah, hari ini di bulan yang penuh rahmat ya, di bulan puasa, kita hari ini juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu dengan Bang Zilfanil. Selamat datang Bang Zilfanil ya, dan juga dengan ayahandanya yang bernama Bapak Effendi, benar Pak ya? Benar. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir di acara kita hari ini, akan menemani sahabat Nurul Quran TV. Nah, Abang Zilfanil hari ini yang sangat luar biasa ya, masih puasa? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar, Masya Allah ya. Jadi Abang Zilfanil hari ini adalah kita sudah berjumpa di acara Obras ya, obrolan bersama siswa. Nah, bersyukur sekali nih Abang Zilfanil hari ini terpilih salah seorang siswa yang berprestasi di SDIK Nurul Quran ya. Dan Alhamdulillah prestasinya di bidang apa Abang Zilfanil? Tahfiz, Masya Allah sekali. Nah, ternyata di Nurul Quran ini memiliki berbagai bidang juara, bidang yang sangat populer ya, di mana ada matematika juga yang sudah dijuarai, dan hari ini kita kedatangan tamu yaitu bidang tahfiz, sudah membawa nama baik SDIK Nurul Quran ke berbagai tingkat ya. Dan hari ini Bang Zilfanil sudah memperoleh juara apa saja Bang yang sudah diikutin? Satu. Masya Allah, juara 1. Lainnya berarti tetap di 1, 2 juga pernah ya. Masya Allah, ternyata 1 dan 2 itu selalu Bang Zilfanil genggam ya, Insya Allah. Semoga harus lebih semangat lagi. Nah, hari ini saya juga mau tanya lagi nih sama ayahanda, bagaimana nih perkembangan Abang Zilfanil selama dia sudah memperoleh juara di tingkat SD ya? Silakan Bapak. Iya. Yang pertama kita bersyukur Alhamdulillah. Alhamdulillah ananda kami sebenarnya Irsyad masih diberi petunjuk oleh Allah ya, dalam menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ini sudah pastinya tidak terlepas daripada bimbingan para ustadz maupun ustazah yang ada di SDIK Nurul Quran. Dan ini kami sangat berterima kasih kepada SDIK Nurul Quran yang telah membimbing ananda kami. Ya, mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Pada prinsipnya apa yang sudah tercapai di SDIK Quran menurut saya itu sangat baik. Alhamdulillah. Ya, jadi luar biasa ya Bang ya. Jadi perasaan Abang Zilfanil sekarang gimana nih? Udah mendapatkan prestasi, udah sekarang kelas berapa? Kelas 6, yang nanti akan lanjutkan SMP ya. Ini perasaannya gimana nih? Mau tetap dipertahankan atau bagaimana? Pertahankan. Insya Allah dipertahankan ya, amin ya rabbal alamin. Nah, dengan kemauan dari Abang Zilfanil untuk tetap mempertahankan, kira-kira apa sih yang Abang Zilfanil lakukan gitu untuk terus mempertahankan prestasi yang sudah pernah Abang Zilfanil capai? Boleh mungkin diceritakan kepada sahabat Nurul Quran TV. Selalu menghafal. Selalu menghafal. Selain itu mungkin ada trik yang lain untuk apa? Teman-teman mungkin boleh tahu teknik menghafal Abang Zilfanil itu bagaimana? Mungkin bisa disampaikan sama teman-teman Nurul Quran ya. Gimana? Jadwal Abang Zilfanil menghafal itu kapan? Biasanya lebih meresap atau lebih cepat bisa menghafal tuh di waktunya kapan? Waktu di sekolah. Kalau di rumah jam-jam berapa gitu? Oh, berarti di rumah nggak, lebih di sekolah ya? Masya Allah. Kalau misalkan di rumah itu Abang Zilfanil ada pengulangan nggak? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada. Masya Allah, Alhamdulillah sekali ya. Jadi harus dengan mengulang, insya Allah apa yang kita hafalkan akan tetap menjadi lancar ya. Murajaah ya teman-teman, sahabat Nurul Quran TV. Selanjutnya nih, dari Abang Zilfanil sendiri, motivasi untuk menghafal Al-Quran itu dari siapa?
Boleh diceritakan. Dari ayah, Masya Allah ya, ternyata dari ayah. Kalau misalkan dari sendiri, dari inisiatif sendiri ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Masya Allah. Ternyata ayah ini adalah sosok yang sangat luar biasa gitu ya, yang bisa mempengaruhi Abang Zilfanil yang hari ini bisa menjadi hafiz Quran, Masya Allah gitu. Kalau misalkan dengan Bapak sendiri ini gimana Pak? Sehingga Abang Zilfanil ini bisa menurut kepada Bapak, mungkin boleh diceritakan Bapak. Mungkin ini termasuk pengalaman pribadi dan keumuman pribadi saya yang pertama ya, dengan dunia kerja saya yang lama di kepanitiaan Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Aceh Besar hingga ke provinsi dan nasional. Jadi saya terinspirasi kenapa anak orang bisa tampil, kenapa anak saya enggak. Nah, gitu. Sehingga baik abangnya yang dulu juga di alumni Nurul Quran juga alhamdulillah sekarang sudah 4 juz. Alhamdulillah ya. Sedangkan Zilfanil ini kenapa masih di 2 juz, karena saya ingin dia betul-betul lancar dulu, karena kebanyakan yang langsung kita lanjut yang belakangnya pasti lupa. Iya benar. Nah, di rumah itu kebanyakan saya mengulangnya ketika misalnya dia memberikan akan ada lomba di sekolah. Iya. Itu habis maghrib. Karena kegiatan beliau dari rumah, pagi sekolah, pulang sore, langsung mandi, sholat maghrib, langsung ke balai pengajian. Ya, jam 10 baru pulang, belajar sebentar langsung tidur. Jadi tidak di rumah hanya sebentar saja. Ya paling saya mengulangnya ketika misalnya ada lomba seminggu mau lomba, biar tahukan baru saya selalu murajaah habis maghrib gitu. Iya, Masya Allah sekali. Itulah ternyata peran ayah juga di sini sangat mempengaruhi ya, sahabat Nurul Quran TV, karena kalau misalkan nggak ada dukungan dari orang tua, mungkin Abang Zilfanil tidak berada di titik prestasi yang saat ini ya, Masya Allah. Mungkin Bang Zilfanil, apa harapan ke depan dan motivasi apa yang bisa diceritakan sama sahabat Nurul Quran TV hari ini? Harapan ke depan apa? Harapannya jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Alhamdulillah, menjadi lebih baik. Motivasi untuk menjadi lebih baik itu apa sih yang akan Abang Zilfanil terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bang Zilfanil? Lebih rajin. Lebih rajin. Lebih rajin, Masya Allah ya. Pokoknya dengan kegiatan rajin dalam hal segala sesuatu yang kita dalami, terutama tahfiz, ini harus selalu kita murajaah ya Bang Zilfanil ya. Karena seperti yang Ayahanda bilang tadi, apabila misalkan kita nggak mengulang kembali, apalagi ketika mau ada perlombaan, itu kadang ada hafalan yang tidak lancar gitu Bapak ya. Ya Masya Allah sekali. Nah untuk Abang Zilfanil lagi, ada banyak nih ya teman-teman kita di luar sana menginginkan hal yang sama juga nih, seperti Bang Zilfanil bisa menghafal ya, dan Bapak Ibu di rumah juga yang saat ini menonton pastinya menginginkan juga dong anak-anaknya menjadi anak yang hafizah pastinya ya. Jadi untuk Abang Zilfanil dan Ayahanda nih, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan untuk sahabat Nurul Quran TV supaya hafalan anak-anak itu yang gak ada menjadi ada? Mungkin boleh dari Bapak atau dari Abang Zilfanil atau juga mungkin juga pesan ya bagi diri saya pribadi, juga bagi anak-anak kami, juga bagi ya semua pendengar atau pemirsa. Kunci daripada keberhasilan dalam menghafal Al-Quran itu yang pertama bersihkan hati. Masya Allah, bersihkan hati, yang kemudian taat kepada orang tua dan patuhi ustadz-ustazahnya di sekolah. Itu kuncinya. Dan rajin murajaah, kembali itu lagi. Iya benar. Mungkin itu kuncinya. Ya, Masya Allah sekali. Yang penting hati kita harus bersih ya, sahabat Nurul Quran TV. Jadi buat teman-teman di rumah sekalian yang saat ini menonton, semoga apa yang kita sampaikan hari ini betul-betul bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk Abang Zilfanil nih, ada pesan nggak untuk teman-teman di rumah yang saat ini lagi nonton? Pesannya apa yuk? Pesan buat teman-teman. Pesannya yang lebih besar caranya biar teman-teman di rumah bisa mendengarkan yang lagi menonton kita. Selalu menghafal, jangan mudah menyerah,
Jangan lupa murajaah juga di rumah. Ya, Masya Allah. Itu aja, Masya Allah ya. Pokoknya intinya kalau misalkan kita seorang hafiz atau hafizah itu harus selalu kita melakukan yang namanya murajaah ya, karena murajaah adalah inti dari kelancaran kita menghafal Al-Quran ya. Udah menghafal 30 juz, tapi kalau misalkan kita nggak murajaah pastinya itu akan ada kendala saat kita kembali menghafal ya kan. Semoga Allah selalu melancarkan lisannya Bang Zilvanil dalam menghafal ya. Amin. Dan semoga juga hafalannya akan terus bertambah. Kira-kira nih target selesai khatam menghafal Al-Qur'annya itu jadi hafiz itu umur berapa? Targetnya? 17 ya. 17, Masya Allah. Sekarang umur berapa? 13. 13. Jadi kalau misalkan Ustazah doakan ini ya, targetnya ini 17. Ustazah doakan insya Allah umur 14 atau 15 sudah khatam. Amin. Amin ya. Karena ini adalah bulan suci Ramadan. Semoga Abang Zilvanil juga berdoa ya. Jadi sahabat Nurul Quran TV ya, tak lepas dari yang namanya usaha, doa, dan berbakti kepada orang tua. Itu salah satu kunci kita sebenarnya dalam kita meraih kesuksesan di dunia ataupun di akhirat kelak. Nah, begitu Bapak ya, benar Bapak? Ya, benar sekali. Ya, Masya Allah sekali. Mungkin itu saja teman-teman ya dari kita di acara Obras hari ini, obrolan bersama siswa berprestasi. Nah, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam ucapan ataupun tingkah laku saya yang di sini. Saya mohon maaf ya. Marhaban ya Ramadan ya, selamat menaikkan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.